Selamat brother. Jadi kali ini kita kedatangan customer. Sekalian kita buatkan untuk potongan comb hair dan bagian sampingnya taper ya. Jadi tidak akan terlalu tipis. Ini hanya untuk berlaku untuk buat yang masih belajar memotong. Jadi kita lihat step by stepnya dan teknik-teknik apapun apa yang kita gunakan. Oke, kita langsung lihat modelnya. Oke, ini modelnya. Itu udah terlalu tebal di bagian atas dan di bagian samping. Dia sudah tebal ya. Ini sekitar 3 bulanan, 2 bulan lah nggak dipotong. Jadi di area belakangnya ada tulang kepala yang menonjol ke area luar sedikit. Jadi di area samping dia jangan terlalu tipis, dan di bagian kontur dia pertumbuhan rambutnya ke samping bukan ke bawah. Jadi kalau terlalu pendek di area samping ini pasti posisi rambut akan jigrak seperti ini ya. Biar mengatasi jigrak itu kita harus down perm di area samping, tapi ini tidak akan di down perm. Oke, lanjut step by step. Oke. Oke brother, kita mulai tahap ke-1 buat parting terlebih dahulu ya. Kita pisahkan antara area depan dan area belakang. Di sini patokannya itu di belakang telinga, tapi tergantung bentuk kepalanya ya. Tidak bisa mematokkan di area belakang telinga. Kebanyakan 90% di area belakang telinga ya. Oke, kita lanjut memisahkan antara samping kiri dan kanan. Terus dipisahkan lagi antara bagian atas dan samping. Nah, di sini ada yang lupa jepitan nggak dibawa ke baju ya. Biasanya kan jepitannya suka dijepitin di baju. Nah, sekarang lupa. Mungkin kalian suka, apakah pernah seperti itu? Pokoknya di sini partingnya itu berbentuk diamond ya, atau segitiga atau triangular. Nah, kita mulai menggunakan guard nomor 8. Kenapa saya menggunakan guard lebih besar? Karena biar kalian tahu ketipisan di nomor 8 itu segimana dan di nomor 4 itu segimana ya. Jadi step by stepnya itu dipakai. Sebenarnya kalau untuk durasinya biar cepat memotong itu bisa langsung overcomb ya. Tapi di sini saya mengajarkan tentang artinya guard biar kalian tahu ketipisan nomor 8 itu segimana ya. Nah, di sini pelan-pelan ya. Dan tekniknya itu straight ke atas, jadi tidak ada shimuk. Nah, sekarang setelah nomor 8 kita lanjut ke nomor 4 di oven ya. Nomor 4 di oven itu sama dengan pakai comb attachment nomor 5. Nah, seperti biasa kita strike lagi ke atas biar tidak menebal di area kontur atau di area guideline. Jadi kita menggunakan teknik lurus ke atas ya. Nah, kita overcomb untuk mengambil rambut yang keluarnya. Overcomb itu terbagi 3 bagian, horizontal, vertikal, diagonal ya, atau vertikal, diagonal, horizontal ya. Nah, kita lanjut menggunakan guard nomor 2 di oven ya. Di sini hanya di area tempelnya kita pakai guard nomor 2 di open. Jadi ketipisannya itu nomor 2 di open di area shade atau di area samping. Nah, untuk area jambang kita pakai guard nomor 1 di open. Sudah selesai, lanjut lagi menggunakan trimmer buat outline. Nah, untuk outline Korean style dia itu sedikit dikasih runcing ya di bagian jambangnya, karena ciri khas Korean style itu di bagian jambang dia itu akan runcing ya. Sebenarnya potongan ini ketika dulu ada yang membuat potongan
Korean style itu banyak yang bilang kurang cocok atau apalah, jelek lah, itulah apalah. Padahal potongan ini sekarang benar-benar banyak diminati, bahkan bakal jadi potongan sejuta umat ya. Oke, kita lanjut. Seperti tadi yang di samping kita sama pakai guard nomor 4 di oven ya. Setelah guard nomor 4 di oven, kita turunkan pakai guard nomor 2 di oven. Nah, lanjut kita buat baseline. Nah, di sini kita buat bentuk round ke bawah ya. Nah, di area tengahnya dia itu bakalan susah menghilangkan garis bekas trimmer karena tulang kepalanya si customer ini menonjol lurus dari area crown menuju ke area neck ya. Makanya di sini sedikit agak bekerja keras untuk menghilangkan garis di area tengah ya. Nah, lanjut menggunakan shaper. Di sini tingkatannya itu sisakan antara ketipisan shaper dan trimmer satu jari. Nah, ketika udah berbeda antara trimmer dan shaper, nah untuk menghilangkan garis bekas shaper itu ditarik dari atas ke bawah, tapi difokus sama garisnya doang ya, brother. Lanjut menggunakan guard 1,5 di oven ya. Sini menyambungkan keseluruhan antara nomor 4, 8 dan 2 ya. Nah, setelah itu kita lanjut pakai 0 di oven. Di sini tingkatannya setengah jari ya. Kita flick atau gosok. Lanjut lagi menggunakan 1 di close. Nah, di sini karena pertumbuhan rambut ideal atau semua manusia di area belakang dan di area samping itu pertumbuhannya berbeda ya. Lebih tipis di area samping tapi di area temple ya, dengan di area nape atau area belakang. Jadi di area belakang itu lebih tebal dan di area samping yaitu lebih tipis. Nah, sekarang lanjut, setelah 1 close kita hilangkan garis bekas antara 0 oven dan 1 close pakai setengah di close ya. Sini kalian harus bisa mengatur tuasnya atau lever oven close middle ya. Setelah itu lanjut balik lagi pakai nomor 1 di oven untuk menyambungkan bekas 1 close dan 1,5 di oven. Sambungkan pakai nomor 1 di oven. Nah, tingkatan gradasi itu harus jelas tingkatannya itu seperti apa dan bagaimana ya. Jadi gradasi itu menghilangkan garis bergaris atau susunannya harus tepat ya. Dan tekniknya juga harus dipakai, ada slow motion, set stroke, simuk, dan banyak yang lainnya ya. Setelah itu lanjut menggunakan gunting tinning untuk menghilangkan bekas pembuatan gradasi yang sudah tidak terjangkau dengan clipper ya. Boleh menggunakan gunting tinning, tetapi di sini harus hati-hati ya, jangan terlalu dalam. Nah, di sini kita bentuk triangular kalau lihat dari samping ya. Kalau dari depan atau dari secara horizontal dia itu berbentuk lurus saja, flat atau square, tapi dilihat dari samping dia akan terbentuk triangular atau segitiga. Lanjut kita hilangkan antara 0 oven tadi dan 0 trimmer ya. Bekas bikin baseline menghilangkan dengan cara pakai 0 clipper. Di sini pakai ujung blade dan pelan-pelan, jangan fokus ke close atau 0 clipper. Kita harus mengatur tuasnya ya. Di sini harus menggunakan feeling yang benar-benar sinkron dengan teknik. Lanjut bikin outline di area
samping. Nah, seperti tadi yang saya bilang, di area tengah itu bakalan susah menghilangkan garisnya ya. Apa boleh buat, karena kalau tidak dibuat taper di area belakang, dia itu kurang bagus ya. Jadi saya paksakan buat taper di area belakang, yang penting tidak terlalu bergaris besar ya. Itu sebenarnya gradasinya hilang garisnya ketika posisi kepalanya nunduk. Kalau nggak nunduk, dia akan terlihat seperti garis, padahal itu bukan garis, itu tulang kepala. Lanjut, kita memotong di bagian atas, kita potong area occipital, kita samakan dari occipital ke area crown ya. Di sini buat teknik vertical section dan berbentuk round. Kenapa dibentuk round? Karena biar menciptakan di area kontur sedikit agak lebih panjang ketika dia styling ke arah belakang, jadi akan terbentuk triangular ya. Perhatikan cara pengambilannya, cara penarikannya, cara memotongnya ya. Jadi dari area crown ke area occipital sedikit agak ditarik ke area depan ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita ambil lagi section baru. Nah, baru kita potong full area crown, disambungkan dengan occipital di bagian atas ya. Jadi occipital itu ada tingkatannya lagi ya. Tidak fokus area occipital di situ, tidak. Di atas occipital beberapa jarak ada crown. Ya. Di sini kita bentuk square, kita diambil ke area nomor 1 semuanya ya. Tapi tetap hasilnya itu bakal berbentuk triangular. Setelah itu kita ambil profile section dan menyamakan terpendek di bagian belakang, kita buat di bagian atas berbentuk square ya. Kenapa saya buat square? Karena kalau koma hair dia itu akan disconnect di bagian samping. Kalau kita buat round di area samping tidak akan disconnect. Nah, itu udah berbentuk square ya. Cross check. Nah, kita langsung membuat diagonal, horizontal section ya. Ambil terpendek di bagian tengah tadi. Nah, seperti ini kita blend cut atau potong lurus. Nah, otomatis di area samping dia akan masih tetap lebih panjang ya kalau dibuat square. Nah, di area frontal sedikit tarik ke depan dan tarik ke atas. Kenapa? Karena kalau ditarik semuanya ke belakang, di area frontal tidak akan terpotong atau tidak akan terlalu pendek. Kita lanjut di point cut. Di sini di point cut harus rambut posisi kering ya. Nah, setelah di point cut kita lanjut lagi pakai gunting penipis. Kenapa sih pakai gunting menipis? Karena gunting menipis itu menipiskan di bagian dalam. Kalau di point cut itu hanya membuat tekstur di area ujung rambut, tidak terlalu dalam. Saya buat kalau comb hair identik dengan potongan teksturnya itu lebih tajam ya. Nah, seperti ini kita buat tekstur lagi ya. Jadi ketika dia styling kelihatan lebih natural dan teksturnya itu sangat benar-benar terbentuk ya. Oke, perhatikan, semoga kalian bisa dipraktekkan di barbernya atau di tempat potong rambutnya. Nah, dan ini hasil potongan barusan atau tutorial barusan. Ini area samping sebelah kiri ya. Jadi di bagian tempel dia tidak terlalu tipis. Nah, ini bagian depannya dia terbentuk comb hair ya. Nah, kelihatan kan teksturnya itu dapat. Nah,
dan sedikit agak disconnect. Nah, kalau dibuat round tidak akan ada disconnect. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam satu gunting.